persiapan untuk melanjutkan perguruan tinggi itu maksudnya kita lebih tahu gitu hal apa yang harus kita step by stepnya lebih paham gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello mates, kembali lagi di Smarters Edutainment dalam segmen podcast bersama saya Elio dan rekan saya Desi. Nah, podcast kali ini kita akan ngobrol bersama alumni dari SMA Ma'arif Pacet, yaitu Fikri Hambali. Oke. Iya, nah juga beliau nih baru lulusnya bukan dari SMA Ma'arif lagi sekarang, tapi lulus dari universitasnya. Dan beliau kuliah di Jogja, salah satu universitas di sana, dan alhamdulillah cum laude nih. Oh iya, luar biasa. Iya. Oke, dan makanya kali ini kita akan ngobrol, bincang-bincang seru bersama Kak Fikri Hambali di sini. Boleh diceritain nggak dulu waktu pengalamannya di sekolah kayak gimana? Boleh. Jadi kebetulan pas sekolah itu saya aktif juga dari mulai pramuka dan kebetulan dipercaya sebagai Pradana Putra. Wah. Terus Paskibra juga dan pokoknya masih banyak aktivitas di SMA yang memang bukan bukan ekstrakurikuler tapi berkegiatan secara aktif. Oke, wah. Biasa. Berarti aktivis ya? Betul aktivis kan. Dilihat dari ekskulnya aja yang diikuti ada berapa bidang gitu kan, apalagi di kegiatan sehari-harinya gitu. Betul. Nah kayak gitu. Sudah berkunjung ke Ma'arif lagi kan? Alhamdulillah. Kemarin sudah. Oke, coba gimana pendapatnya? Tentu ya, setiap katanya nih ya, kalau sekolah itu ibarat mantan katanya. Jadi semakin ditinggalkan semakin bagus gitu. Dan itu memang fakta gitu bahwa di 2019 itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dan sekarang dimulai mungkin perubahan kelas, terus mungkin siswanya juga semakin banyak gitu kan. Dan itu mungkin jadi kebanggaan saya sebagai alumni ketika berkunjung ke sekolah semakin bagus dan semakin berkembang. Wah, mantap ya. Oke, mate, di sini nih sekolahnya dibanggain sama alumni, bangga dong. Iya, harus bangga. Dulu bisa diceritain mungkin waktu dulu sekolah tuh ada cerita yang ingin diulas kah waktu dulu memorinya gitu kan? Kayak gimana tuh? Itu sih kalau memori-memori banyak gitu ya, dengan teman-teman. Yang paling berkesannya tuh? Pokoknya yang paling berkesan sih ketika kita dididik gitu ya, dididik bagaimana kita bermental baja. Jadi di pendidikan karakter di Ma'arif itu sangat kuat kebetulan. Jadi ketika hal itu mungkin yang bisa bermanfaat ketika di masyarakat. Jadi bagaimana kemampuan kita berkomunikasi, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat. Nah itu mungkin yang tidak sekolah lain belum tentu bisa ajarkan hal seperti itu. Jadi pendidikan karakter itu mungkin yang sangat penting. Nah itu menjadi ciri khas SMA Ma'arif banget gitu. Karena di sekolah lain jarang sekali membentuk karakter seperti itu gitu, apalagi sampai bermental baja. Dimana sebelumnya juga saya pernah ketemu dengan alumni Ma'arif juga, dan ciri khasnya tuh itu yang berkesan dan nempel tuh itu bermental baja. Disiplinnya tinggi ya. Disiplinnya tinggi. Jadi itu yang membekas sampai sekarang bahwa pendidikannya itu pendidikan karakter yang memang nggak bakalan luntur ya, maksudnya pendidikan itu akan menjadi karakter di setiap orang gitu kan. Ada lagi mungkin kesannya dengan guru-gurunya, dengan mungkin dulu angkatannya? Dengan guru sih tentu gitu ya. Dari pendidikan karakter itu kan seperti kepala sekolah kan suka, maksudnya kita mendidik secara dekat gitu lah. Dan ada satu hal kata-kata dari PKS kebetulan yang masih saya ingat sampai melekat hingga sekarang adalah lakukanlah sesuatu hal yang kecil dengan kesungguhan yang besar. Nah itu yang melekat dan ke dalam diri saya, yang mana ketika saya melakukan suatu hal itu harus didasari sesuatu hal yang besar. Jadi bukan kita perfeksionis, tapi bagaimana kita menyelesaikan tugas yang sudah kita mulai itu dengan sebaik mungkin. Nah itu sih yang lebih berkesan tuh dengan teman-teman yang kebetulan di organisasi juga gitu ya. Jadi ekstrakurikuler itu ya bagaimana kita mengikuti ekstrakurikuler, ya aktif di pramuka itu, dan kebetulan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Dimulai dari perlombaan, kita dari Pacet kebetulan ya ikut perlombaan di Cianjur. Kalau dulu itu ada di Awiganing 3, dan dari mulai juara umum 3 hingga juara umum 1 itu
berarti 3 tahun berturut-turut kita meraih perolehan juara di sana. Masya Itu mungkin Allah. yang apa ya, kebanggaan buat teman-teman pramuka pada waktu itu. Jadi masih banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang pokoknya banyak banget dan Berkesan ya? dan berkesan sekali. Pokoknya sampai sekarang tuh masih inget kalau misalkan pengen gitu ya, ada kesempatan lagi, ya pengen mengulangi lagi. Cuman kan sekarang kesempatannya beda gitu ya. Iya. Sudah berbeda zaman. Oke, wah seru banget berarti waktu sekolah dulu ya. Seru banget. Boleh nanya nggak? Boleh. Kak Fitri masih ingat nggak pernah menyumbangkan berapa prestasi tuh untuk SMA Marif? Kalau itu saya kurang lupa lagi gitu ya maksudnya. Oke, lupa lagi. Cuman intinya dari pramuka itu selama 3 tahun berturut-turut Berturut-turut, ikut ya. aktif pramuka itu setiap tahun pasti menyumbangkan perolehan piala. Oke, mantap ya. Iya. Terus kalau itu kan dari SMA tuh, Hmm. perjalanan menuju ke koleginya gimana? Oke, tadi ya kita lanjut ke selanjutnya berarti move nih dari Fikri waktu dulu SMA move ke waktu Fikri kuliah. Nah, boleh diceritain gimana perjalanan kuliahnya, kemudian apakah berangkat dari SMA Marif ini ada bekal yang nanti dibawa gitu kan, dan lain-lainnya boleh mulai dibahas. Oke, sebelum saya mulai mungkin menceritakan tentang kuliah, cuman saya ingin mengungkapkan sebuah ungkapan dari foundernya Tokopedia, Apa tuh? Pak William Tanuwijaya, yang mengungkapkan bahwa ketika mimpi kita pikirkan, maka mimpi tersebut berubah menjadi rencana. Oke. Ketika rencana kita pikirkan atau kita pikirkan, maka rencana tersebut berubah menjadi komitmen. Nah, ketika komitmen kita lakukan, maka komitmen tersebut berubah menjadi kenyataan. Nah, tentu beranjak ketika saya mau melanjutkan perguruan tinggi ya, itu bukan sebuah mimpi yang sangat singkat, tapi mimpi tersebut sudah saya ungkapkan ketika di SMP. Oh gitu. Ya, jadi meskipun nggak tahu gitu ya, kita bakalan jalur mana, saya merangkainya seperti apa. Cuman waktu SMA itu memang berpikir bahwa saya harus melanjutkan kuliah S1 nantinya gitu. Meskipun nggak tahu nih nanti harus kemana, cuman dulu di SMA itu mulai saya harus ke Jogja, dan ternyata ya ketika kita bermimpi maka alam semesta itu akan turut memberkatinya. Seperti itu. Oke, jadi on the track ya. Iya. Oke. Dan waktu itu kebetulan angkatan 2019 itu katanya angkatan percobaan gitu ya. Jadi memang banyak sekali dimulai kurtilas kan, kurikulum 13. Terus dimulai dari setelah itu pas mau masuk perguruan tinggi juga ada istilah UTBK. Kalau dulu kan SNMPTN kan. Nah, dulu pas waktu angkatan 2019 itu namanya ada UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, itu kan tahun pertama ya. Itu tahun pertama, itu kan masa percobaan lagi. Nah, dengan demikian kita ibaratkan harus searching, apa sih UTBK itu. Dan kebetulan ketika SMA itu saya ikut bimbel juga, jadi persiapan untuk melanjutkan perguruan tinggi itu kita lebih tahu gitu hal apa yang harus kita step by stepnya lebih paham gitu. Lebih matang gitu ya. Ya. Oke, berarti waktu itu persiapan UTBK sampai untuk menuju ke universitas. Nah, kenapa memilih dari Cianjur ke Jogja? Ini kan suatu tantangan sendiri ya sebenarnya bagi, apalagi waktu zaman SMA berarti kan anak usia 18 tahunan memilih untuk merantau gitu dari Cianjur ke Jogja. Apa yang menjadi dasarnya? Sebenarnya dasarnya malah nggak ada sebenarnya. Dasarnya ya tadi bilang, dasarnya dalam mimpi sebenarnya. Jadi kita kan waktu itu saya kan belum tahu maksudnya Jogja backgroundnya seperti apa. Cuman pas ketika SMA itu bermimpi, saya harus kuliah di Jogja dan di sana kan mulai tahu ya, Jogja ternyata kota pendidikan dan memang banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di Jogja. Karena ibaratkan Jogja itu kata sebagian orang bilang bahwa Jogja adalah miniaturnya Indonesia, karena ya benar, kita ketika di Jogja itu menemukan banyak orang-orang dari berbagai daerah. Iya, budayanya jadi, juga ada. Motivasinya itu sih sebenarnya. Oke, jadi Jogja jadi daya tariknya Fikri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Oke, ambil jurusan apa nih? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis, gimana tuh kuliah manajemen bisnis? Kalau untuk kuliah sih ya bagaimana kita belajar di SMA gitu ya. Cuma perbedaannya mungkin ketika SMA kita lebih banyak bagaimana guru bercerita dan juga bagaimana kita. Cuman kalau di perkuliahan kita lebih fleksibel dan juga kita ibaratkan lebih terbuka aja sih. Oke. Seperti itu.
open class gitu ya, nggak yang selalu ada di ruangan gitu ya. Oke. Nih mates kalian yang sekarang belum kepikiran nih, oh nanti keluar dari SMA Marif mau ngapain gitu ya. Nah, dipikirkan dari sekarang, biar kayak tadi stepnya tuh matang. Gitu. Karena ternyata kan orang yang pengen melanjutkan perguruan tinggi itu tuh orang yang sudah mempersiapkannya dari awal gitu kan, dan mimpi itu juga perlu untuk kita raih step by stepnya gitu kan. Mulai dari tadi rencananya ikutan UTBK dulu, terus pengen kemana universitasnya kan itu juga perlu dipikirkan dan memang dilakukan kan step by stepnya gitu. Sebenarnya nggak relate gitu ya. SMA kan IPA, terus kuliah itu di jalur sosum sebenarnya. Karena manajemen di jalur sosum. Cuman waktu itu, jadi ketika dulu mau UTBK gitu ya, kebetulan memang saya mencoba ya di berbagai universitas gitu, dan kebetulan diterima juga di 2 universitas waktu itu. Dan kebetulan salah satunya di Universitas Makarya Asia dan saya di Universitas Makarya Asia. Cuman waktu itu ketika pas mau UTBK nih, hamin sebulan UTBK, saya malah berubah pikiran. Yang tadinya saya pengen jurusan biologi tuh, karena dulu itu memang tertarik di dunia biologi dan suka banget ya di dunia biologi. Mungkin kalau match-nya tahu, ada Bu Titin, guru biologi itu beliau tahu. Nah, jadi ya saya suka gitu. Jadi makanya dulu itu waktu pas SMA rencana melanjutkan biologi. Cuman setelah pas mau UTBK malah kepincut di sosum. Makanya kok bisa? Iya, 1 tahun saya bimbel, bimbel Saintek ya dulu ya, Saintek. Jadi nggak saya gunakan, tapi saya lebih memilih sosum karena untuk mungkin memilih jurusan kuliah itu kita lebih sesuaikan dengan apa yang kita mau gitu, dan kita nyamannya di mana, kita passionnya di mana. Kalau misalkan kita passionnya tadi misalkan di kita mau kuliah di manajemen, tapi orang tua misalkan nyuruh di kita kedokteran, itu kan udah beda kan. Nah, kita suka lebih passion di mana, ya itu yang harus kita pilih sebenarnya. Jadi biar kita nggak ngalamin yang namanya salah jurusan, ikut-ikutan teman gitu tuh. Karena jadi itu salah jurusan karena ikut-ikutan teman, kita nggak tahu potensi kita di mana. Ya akhirnya ya kita mengalami hal tersebut. Oke, itu mulai dari sekarang ya, pikirkan jangan sampai itu gara-gara teman untuk masuk jurusan apa dan apa gitu, karena kan itu juga nanti menentukan kita ke depannya. Betul. Ikut-ikutan doang gitu kan. Si A juga kesini, ya udahlah aku juga ikut gitu. Jadi tidak matang. Ada nanti hasilnya. Nah, ada nggak nih Kak Fikri ngasih motivasinya untuk mate di rumah yang punya kesempatan mungkin pengen kayak Kak Fikri ini pengen melanjutkan ke universitas tapi mungkin terbentur dengan biaya dan lain-lain, ada pesan nggak untuk mereka-mereka? Oke, jadi pesan mungkin untuk adik-adik semua gitu ya. Kita jangan pernah bermimpi kecil. Kita harus merangkai mimpi-mimpi kita setinggi mungkin. Bukan mau bilang bermimpilah setinggi langit, maka ketika kita terjatuh, maka kita akan terjatuh di antara bintang-bintang. Nah, dari hal tersebut aja, itu kita bisa mulai mempersiapkan. Karena untuk berjenjang pendidikan itu sangat mudah. Jadi banyak jalur-jalur yang bisa kita lalui gitu. Mungkin sekarang program pemerintah juga sangat membantu gitu ya. Ada KIPK, terus belum lagi ketika adik-adik semua mungkin sudah masuk ke perguruan tinggi, itu bakalan banyak banget beasiswa dari kampusnya sendiri, dari pemerintah atau dari mungkin dari swasta yang memang membiayai gitu. Ada berbagai macam swasta yang memang mempunyai dana untuk penyaluran beasiswa. Hal itu mungkin yang sebenarnya kuliah itu mudah kok gitu. Kuliah itu mudah, tinggal kitanya aja mau apa enggak. Kita menggali gitu kan. Kitanya mau apa enggak, kitanya mau enggak cari referensi, cari informasi. Karena kalau dunia sekarang itu cukup mudah gitu ya. Maksudnya kita mencari informasi, tinggal kita kalau misalkan mau yang trendy gitu kayak tinggal lihat di Instagram aja kan, Instagram, info beasiswa, info kuliah dan sebagainya itu pasti bakalan banyak banget muncul gitu. Jadi intinya sih mimpi kita yang harus kita rangkai dulu dan ya mungkin memang terkendala gitu kan. Karena mungkin di lingkup daerah kita itu masih sebagian berpikiran bahwa kuliah itu susah. Nah sebenarnya
itu sangat mudah kok. Tinggal kita pintar aja cari informasi, gali informasinya. Yang penting juga kita potensi kita yang harus kita kuatkan, skill kita. Karena saya termasuk orang yang kurang percaya terhadap keberuntungan. Karena pada dasarnya keberuntungan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan keahlian. Oke. Jadi kalau misalkan kesempatannya udah ada nih, tapi kita nggak punya keahlian, ya maka nggak akan ada kita bisa. Hangus begitu aja ya. Hangus gitu. Makanya keberuntungan itu 0,01%. Oke. Seperti itu. Oke, seru banget ya ngomongin tadi perjalanan dari Kak Fikri ini, dimulai dari SMA, kuliah, terus juga tadi ngomongin tentang beasiswa juga, dan alhamdulillah Kak Fikri juga lulus dengan itu tadi titel cum laude-nya gitu. Nah, sekarang Kak Fikri boleh nggak minta gitu pesan-pesan untuk adik-adik, khususnya untuk mates di rumah, untuk ini pengen ngasih semangatnya nih untuk mereka untuk bagaimana dalam hal belajar atau itu tadi menggantungkan cita-cita setinggi mungkinnya seperti apa? Oke, yang pertama mungkin kita harus pintar manajemen waktu ya, teman-teman. Jadi manajemen waktu ini kita kan bisa menentukan skala prioritas. Kebetulan ketika saya kuliah, itu bukan hanya kuliah aja, tapi saya ikut buka bisnis, juga kerja sebagai part-time, freelancer, organisasi. Nah itu yang mungkin kalau misalnya kita nggak pintar memanage waktu, itu skala prioritas tersebut tuh nggak bisa ini gitu. Nah ketika kita kuliah, itu yang harus kita prioritaskan adalah kita studi kita gitu. Nah kita kerja gitu. Itu kan otomatis bakalan berbenturan gitu ya, dengan jadwal kuliah, dengan jadwal kerja. Namun kalau misalnya kita tahu skala prioritas kita, itu bakalan teratasi dengan mudah kok. Dan buktinya saya bisa lulus dengan tepat waktu dan ya meraih predikat kumula itu udah ya karena ya itu sendiri sih. Apa yang biasa kita lakukan itu yang menjadi hal kebiasaan yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Oke, mates, gimana nih? Kayaknya energinya full nih terisi tentang perayaan mimpi ini. Semoga mates di rumah juga bisa meneruskan cita-cita mates masing-masing dan bisa juga meraih mimpinya dan sukses seperti Kak Fikri di sini. Oke, Kak Fikri, terima kasih ya atas waktunya, kesempatannya untuk mampir ke konten kita nih. Oke, jangan kapok-kapok nih, nanti main lagi ke sekolahan kita. Dan mates, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tadi like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel kita untuk terus berkembang. Betul. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.